Sobat Unisma, selamat datang di BBM Unisma Bincang-Bincang Mahasiswa Unisma. Dan saat ini kembali lagi bersama aku Alyana Bila Septiana. Dan kali ini tentunya kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Selamat datang lagi di BBM, di kisah inspiratif mahasiswa yang lahir dari kelas, arena tanding, ataupun sampai panggung juara. Nah, kali ini kita mengusung tema yang sangat menarik nih teman-teman, yakni dari Medan ke Medan, emas di dua arena, jiwa pejuang tak pernah pensiun. Karena buat teman-teman yang sudah mengikuti BBM, tentunya nggak asing lagi dengan narasumber kita kali ini. Karena sebelumnya udah pernah ngisi ya Mas ya? Sudah pernah ngisi. Udah pernah ngisi. Kepo nggak sih? Apa sih prestasi yang lahir saat ini? Apa sih medali baru yang dibawakan oleh narasumber kita pagi hari ini? Langsung aja kita kenalan dulu nih sama Masnya. Boleh Mas kenalan ke sobat mahasiswa? Ya, perkenalkan nama saya Rizky Putra Ardiansah dari Fakultas Hukum. Dari Fakultas Hukum. Iya. Saat ini semester Akhir semester 8. Wah, semester akhir nih ya. Iya. Kayaknya banget nih kok bisa termotivasi hingga semester akhir masih berprestasi nih ya. Mungkin nanti bisa di-share ke sobat mahasiswa. Nah, sebelumnya Masnya namanya tadi Mas Rizky Putra Mas Ardiansah. panggilannya Mas Rizky ya? Iya, Rizky. Mas Rizky, oke. Mas Rizky bisa dong diceritain ini kemarin di Porprov Jatim 2025 dapat medali apa dan dari cabang olahraga apa? Di Porprov Jatim 2025 ini saya mendapatkan medali emas di cabur sambo di kategori sport 98 kg. Oke, sambo di kategori sport 98 kg. Wah, keren nih ya. Nah, untuk cabur ini nih, itu baru pertama kali atau sebelumnya memang dari dulu ikut sambo? Sebenarnya basic saya dari gulat. Oh, dari gulat ya? Kebetulan di Porprov ini aturan gulat itu maksimal umurnya 20. Nah, saya umurnya 21 jadi udah nggak bisa ikut di gulat, akhirnya pindah ke cabur sambo. Oh, pindah. Luar biasa ya teman-teman. Jadi umur tuh bukan pantangan nih ya. Kalau misal ada cabur lain kenapa enggak gitu. Ada kesempatan lain kenapa enggak? Iya, betul sekali. Nah, Mas, bisa nggak diceritain ini sebelumnya waktu di BBM episode sebelumnya nih, waktu itu Masnya, Mas Rizky itu menang apa? Waktu BBM sebelumnya menang di Pomnas ya 2023 di Kalimantan Selatan. Wah, Pomnas ya itu. Berarti udah nasional sekarang ke Jawa Timur ya? Iya. Oh, tetap nggak ada pantangan ya, meskipun udah level nasional tetap aja ikut tanding ya. Menarik. Motivasinya apa nih, Mas? Sebenarnya motivasi ingin ke jenjang lebih tinggi lagi yang ke internasional. Oh, ada cita-cita untuk ke internasional ya? Oke, luar biasa nih teman-teman. Jadi nggak ada stopnya nih untuk berkarya dan berprestasi. Nah, kalau boleh tahu nih, asal mulanya Mas Rizky ini tertarik untuk jadi atlet nih? Awalnya dulu waktu SMA diajak guru olahraga. Ya saya iseng-iseng ikut-ikut aja. Oke, Ikut aja. Terus lah kok seru ya. Terus lihat senior punya prestasi ini, HP-nya bagus-bagus, motornya bagus-bagus. Jadi boleh ya. Jadi bisa dicoba. Oke, berarti dari hal kecil nih ya. Iya. Kelihatannya HP-nya bagus nih, bisa nih dicoba ya. Iya. Kalau jadi atlet kayaknya kita bisa nih ya. Iya. Oke, berarti waktu di SMA itu tahun 2019 ya. 2019 itu awalnya mengikuti ajang apa nih Mas? Awal dulu langsung Porprov. Oh, Porprov ya? Iya. Di Gulat? Iya, gulat di Lamongan waktu itu. Oh, di Lamongan. Iya. Oke. Nah, itu udah dapat medali langsung atau ada prosesnya nih? Mungkin Iya. bisa diceritain ke teman-teman nih. Iya. Itu pertandingan pertama itu saya latihan cuma 2 minggu. 2 minggu ya? Jadi ya enggak dapat apa-apa aja. Oke. Tapi adalah pengalamannya. Ada. Kesan pertama ikut gulat apa, Mas? Kesan pertama awalnya kayak mikirnya gulat olahraganya cuma gitu-gitu aja, enggak yang pukul-pukulan apa yang nendang-nendang gitu. Oke. Ternyata loh gulat ini lebih berat dari yang saya bayangkan itu. Beratnya di mananya? Karena harus kuat dan lentur. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi tantangan pertama ketika latihan yang benar-benar harus dipecahin tuh apa? Kayak mentalnya atau memang latihan fisiknya lebih keras atau gimana? Iya, latihan fisiknya lebih keras sama latihan kelenturan tubuh. Apa sih latihannya Mas? Boleh diceritain ke teman-teman? Mungkin
ya angkat beban, senam matras ya. Gitu ya? Iya. Oke. Nah, prosesnya dari pertandingan pertama hingga akhirnya Mas Rizky ini dapat medali itu gimana? Ya itu latihan terus ya. Latihan terus ya? Latihan terus. Oke, ada jadwal tertentunya nggak sih Mas? Kalau jadwal tertentu mungkin kalau deket pertandingan aja ada pagi sama sore. Tapi kalau oke. kayak gini kan masih ada lagi pertandingan bulan Oktober ya, latihannya ya cuma sore aja. Oh gitu ya? Iya. Oke. Ada nggak per minggu atau jadwalnya gitu? Saya kalau bisa setiap hari latihan. Oh setiap hari latihan ya? Keren. Kan Masnya sekarang mahasiswa ya? Iya. Ada nggak tantangan kayak bagi jadwal sama perkuliahan, terus tugas sama latihan? Oh iya, itu pasti ada ya. Ada. Ya kita siasati ya. Kalau kuliah sampai sore ya latihannya pagi aja. Oh gitu Iya. ya. Untuk tugas-tugasnya apakah ada kendala yang sampai berat banget gitu tugasnya di perkuliahan, atau karena Masnya udah bisa manajemen waktunya udah bagus jadi mulai bisa terkendali atau gimana? Ya mungkin di awal-awal semester awal ini susah, tapi lama kelamaan ya terbiasa. Oh gitu Iya. ya Mas ya. Oke. Bisa manajemen waktu. Oke, berarti dari waktu-waktu kita bisa fleksibel lah ya, Iya. bisa melihat situasi juga. Nah, tadi kan udah cerita nih awal-awal ikut pertandingan. Nah, ikut Porprov ini ke berapa? Ajang ke berapa Mas? Keempat kali ini. Keempat kalinya Iya. ya? Oke, dan ini medali emas yang Kedua. kedua. Sebelumnya di gulat ya? Ya sebelumnya gulat. Oke, nah ini menarik nih ya, dari gulat ke sambo nih. Iya. Boleh diceritain lebih lanjutnya nggak? Apa sih perbedaannya gulat dan sambo ini? Perbedaan dari awal yang paling kelihatan uniformnya, bajunya. Oke. Jadi kalau sambo ini bajunya kayak bajunya judo, tapi celananya kayak celananya gulat. Oh, oke. Gitu. Itu ada nggak Mas? Apa kayak kalau misalnya bahasa sekarang tuh kagetnya itu antara di gulat dan ke sambo tuh ada nggak? Ada. Jadi kan di gulat kan nggak biasa pegang baju ya. Nah, di sambo ini tiba-tiba kita harus biasain megang baju. Ya. Oke. Ya, itu Ada tekniknya sendiri. Bikin cantengan ya. Bikin nonton. Iya. Menarik. Oke, sobat mahasiswa, kita akan menyaksikan cuplikan Mas Rizky ini sedang bertanding sambo. Oke. Ini Mas Rizky yang merah ya? Iya, yang merah. Oke, yang merah. Oke, mungkin bisa nih dikulik perbedaan antara gulat dan sambo kali ini apa ya Mas? Perbedaannya yang paling kelihatan ini di bajunya ya. Oke, di bajunya. Yang atasnya kan pakai bajunya judo, yang bawahnya kayak celananya gulat. Oke, kalau boleh tahu ini lawannya dari mana nih? Ini dari Surabaya. Dari Surabaya. Iya, ini lawannya anak judo katanya Anak judo. ya. Oh, anak judo. Oke. Jadi dari basic yang berbeda. Iya ya, sama. Sama dari basic yang berbeda. Betul banget. Iya. Nah, ini kan perbedaannya kelihatan ya. Mulai pegang-pegangan baju. Oke. Iya. Nah, ini saya kebiasaan gulat jadinya masukkan ke. Iya. Soalnya kebiasaannya gitu. Ada nggak kesulitan ketika melawan lawan yang punya background judo tuh, ada nggak? Dari pengalaman ada. Kalau kita terlalu mengambil jarak ya, itu mudah kebanting sama gitu judo ya? ya. Jadi saya ini ambil tekniknya saya pepet terus ya. Oh, oke. Jadi harus mengenali itu ya, Iya. background lawan ya. Iya. Oke. Nah, ini saya ambil teknik Oke, gaib. iya. Untuk saya ambil pin di bawah untuk menahan posisi musuh di bawah ini, menahan selama 20 detik, Pak. Oh. Jadi kita nanti dapat poin 4. Sebelumnya saya kan gaib itu dapat poin 2. Terus ketambahan ini nanti 4, jadi total 6 poin. Ini saya tahan sampai 20 detik aja. 20 detik. Ini ada nggak, selain itu ada nggak tipsnya ala Mas Rizky untuk sampai akhirnya dapat medali emas tuh apa nggak? Ada ya sih, yakin masih Ada. mindset Ya. mindset menang. Oke, dari selain teknik dan mindset juga ya. Iya. Oke. Ada nggak lawan yang sulit banget untuk dikalahkan tuh Mas sebelumnya? Sebelumnya pasti ada. Tapi ya alhamdulillah menang. Berarti mendapatkan emas ketika tanding ini atau ada lagi dengan lawannya ini? Oh, baru ini lawan ini ya, baru ini waktu Porprov ini ya. Nah, ini dapat
dapat poin 4, berdiri lagi. Jadi poinnya sistemnya selisih 8, jadi 8-0 saya menang telak udah. Oh gitu. Iya. Berarti ini langsung ya Mas Iya, ya? iya. Ini saya ambil dari teknik gulat susupan di bawah. Mau ambil patahan tapi muka saya ditungkak. Oke, keren. Langsung menang ya. Iya. Luar biasa di. Nah, aku kepo nih Mas, perbedaan antara combat sama sport itu apa? Kalau sambo combat sama sambo sport ini perbedaannya, kalau sambo combat ini seperti UFC. Oke. Bisa dijelasin tuh apa? Kira-kira kayaknya teman-teman dan juga saya nih belum paham nih. Oke. Jadi di sambo combat ini boleh mukul, boleh nendang, boleh bantingan, boleh cekian, boleh patahan. Tapi ya bedanya, tapi tetap poinnya dari bantingan, dari nahan di bawah tadi gitu. Oh oke. Iya. Itu dengan bedanya sama sport ya? Iya, Oke. Keren luar biasa ya teman-teman. Langsung menang loh ya. Menang telak nih ya. Iya. Oke. Itu pertama kali loh di Porprov ya? Ya di Porprov pertama kali. Keren banget sih Mas. Beri aplaus dulu dong teman-teman. Oke. Nah kesannya nih Mas, setelah menjalani Porprov itu apa sih? Ada nggak rasa tersendiri setelah? Ini kan pertama kali juga kan? Langsung dapat emas nih. Iya. Ya sudah sudah feeling dapat emas sudah. Tapi kayak latihan saya kan latihan gulat. Oh, iya. Ya, udah pernah latihan sambo, nggak punya partner teman latihan sambo. Ya pelatihnya ya pelatih gulat ya. Oh gitu. Iya. Oke. Tapi alhamdulillah masih dapat emas ini. Alhamdulillah ya. Keren. Emang usaha nggak mengkhianati hasil. Iya. Sama keyakinan yang udah dibilang sama Mas Rizky tadi. Oke. Nah, ada nggak Mas tips dan triknya buat teman-teman nih mungkin yang ingin mengikuti prestasi kayak Mas Rizky nih selagi mahasiswa, sekarang mahasiswa akhir juga ya? Mahasiswa akhir. Itu gimana sih biar ada semangat untuk berprestasi? Apapun yang kita lakukan ini lakukan yang terbaik aja ya. Mesti hasil yang terbaik mengikuti gitu. Gitu ya? Iya. Keren. Apapun pasti nggak sia-sia ya? Ya pasti nggak sia-sia. Tabur tua ya Mas ya? Iya. Oke, keren. Ada nggak Mas keinginan untuk lanjut nih? Kira-kira nih di Sambo ini ada batasan umur lagi atau enggak ya? Kayaknya kalau di Porprov ini sudah mentok ya. Ini Udah Porprov mentok. yang terakhir. Mungkin lanjut ke PON mungkin. Oh, ke PON ya, Iya. oke. Nggak ada akhirnya ada ya? Mungkin target-target ikut babak selanjutnya, maksudnya kayak kejuaraan selanjutnya. Iya. Target sampai kejuaraan dunia mungkin. Wah, amin, keren. Kira-kira apa nih Mas? Kan tadi kan udah gulat nih ya, Iya. terus Sambo, ada nggak pandangan lain? Enggak sih, saya mau fokus di gulat aja sebenarnya. Di gulat ya? Iya. Oke, keren. Semoga tercapai ya Mas impiannya Amin. untuk menjadi atlet internasional nih ya. Iya, amin. Dan bisa membanggakan kota asalnya dari Kota Batu ya? Iya, Kota Batu dan juga Universitas Islam Malang. Nah, kesan untuk teman-teman nih, kesan dan pesannya. Kalau tadi kan ketika mengikuti ajang ya, Iya. dan menginspirasi teman-teman untuk mengikuti alurnya Mas Rizky, ada nggak kesan sendiri atau closing statement lah untuk teman-teman? Tetap yang tadi lah. Tetap ya, tetap ya. Iya, Oke. tetap lakukan yang terbaik gitu aja. Oke, tetap lakukan yang terbaik teman-teman. Simple tapi mengena nih ya. Oke, sobat mahasiswa, di depan kita udah ada medali nih ya. Kita bisa lihat langsung. Dan ini menarik nih, ada medali Porprov dan juga satunya kayaknya asing nih Mas. Iya. Kayaknya boleh dijelasin nih ke teman-teman mahasiswa. Ya ini medali Kejurnas Invitas cabang olahraga mahasiswa yang diselenggarakan di Jakarta, yang diselenggarakan oleh apa ya? Kemenpora. Aku lupa ya namanya. Pokoknya ada ya, Dari nasional. Jakarta ya. Oke. Dispora. Iya, Dispora. Dispora, Iya. oke. Bisa dijelasin nih, sebelumnya ini ada medali lagi atau bagaimana Mas? Iya. Jadi sebelum Porprov di bulan Mei saya ke Jakarta mewakili Unisma untuk bertanding gulat di sana. Oke, jadi ini gulat ya? Iya, gulat. Sebelum transisi ke Sambo ya? Iya. Oke, nah aku juga kepo nih Mas, kira-kira dari universitas nih ada support apa sih untuk para atlet yang berprestasi? Kalau pengalaman yang di Pomnas kemarin, support dari pemberangkatan ke Kalimantan,
PP, terus kemudian kan kebetulan di Pomnas sih dapat perunggu, dapat bonus juga. Oke, Iya. dari udah dibiayain dari PP-nya sampai bonus ketika mendapatkan juara ya Mas ya. Iya. Jadi nggak sia-sia ya jadi atlet yang berprestasi ya. Iya, nggak sia-sia. Untuk teman-teman nih ya, bisa ditiru nih. Untuk teman-teman yang sedang menabung, bisa untuk menggapai mimpinya lebih tinggi lagi, bisa banget untuk berprestasi dan mengikuti jejak dari Mas Rizky ini. Terima kasih Mas Rizky sudah menginspirasi teman-teman kali ini, dan juga makasih juga untuk sobat mahasiswa yang udah setia nonton Bincang-Bincang Mahasiswa Unisma. Tetap nantikan episode selanjutnya karena tentunya kita nggak ada habisnya nih ngobrol bersama atlet-atlet berprestasi lainnya. Di sini aku Alia Nabila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.